Bahkan jumlah ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada 28 Desember hingga 1 Januari 2026 mendatang. Bahkan sejumlah tempat wisata favorit seperti Malioboro dan Pantai Parangtritis hampir semua dipadati pengunjung. Ya, tak hanya kaya akan panorama indah dan juga wisata klasik, Jogja menawarkan sesuatu yang berbeda tentang kulinernya. Wih, seru banget di sini. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 bebas milih. Makan sepuasnya, harganya cuma 4.000 bebas nambah. Sawarke 4.000, pol. Menjadi salah satu simbol era slow living zaman sekarang, Jogja memang masih terkenal dengan makanan yang ramah di kantong. Di sudut-sudut jalan, di balik tenda sederhana, sampai yang gerobakan, semuanya menyajikan hidangan memanjakan lidah yang tak bikin kantong jebol. Salah satunya adalah warung oseng Deso di kawasan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Cukup dengan 4.000, pengunjung bisa makan sepuasnya. Ya, cukup. Bu, ini sampai muncung ini. Berapa ini jadi? 4.000, Mas. Ini nggak bohong 4.000. Ya, Serius? Serius. Ternyata free sambal juga. Ini saya udah ngambil 8 macam oseng loh. 4.000. Pokoknya selama kata ibunya itu bisa nyusun, itu 4.000. Pol, makan cuma 4.000 rupiah segini. Sewartnya. Ngambil lagi ah. Sesuai namanya, menu andalan warung sederhana ini adalah nasi oseng. Setidaknya ada 40 macam oseng sayur yang bisa dipilih sesuai selera pembeli. Dari tumis kangkung, genjer, sampai daun pepaya. Semua dihargai dengan Rp4.000. Saya pun bertanya-tanya, bagaimana cara sang pemilik mendapat untung? Pasalnya di ibu kota, satu ikat kangkung saja bisa mencapai Rp4.000 sampai Rp6.000. Pak Tom, ini memang harus Pak saya atau mungkin karyawan Bapak tiap hari bolak-balik dari petani ngambilin stok sayuran? Oh iya, itu harus Mas. Karena gini, kalau dari petani langsung itu saya dapat bahan baku yang fresh banget, segar. Baru panen? Baru panen, betul. Ini bahkan masih ada tanahnya Mas. Iya, keren masih banget. basah banget. Iya, masih basah Harga? banget. Harga lebih murah ya. Itu kenapa saya bisa jualan 4.000 karena saya dapat dari petani langsung. Sementara untuk harga, Pak Tom justru sengaja membandrol murah dengan keuntungan yang tipis. Pasalnya, jika pelanggan mendengar kata 4.000 dari pertama kali, mereka tak akan segan untuk mengambil banyak variasi sayur ataupun lauk. Oke, berarti ibaratnya misalnya Bapak satu porsi cuma untung 1.000, tapi kalau yang datang 1.000 orang, Sudah 1 juta Mas. iya, daripada untung 10.000, tapi yang datang 10 orang. Yes, betul. Oke, keren. Itu berarti mensiasati harga murah seperti betul, itu ya. Betul. Selain mengejar kuantitas menu yang terjual, warung ini juga punya strategi lain agar tetap untung. Di sini pengunjung bisa menambahkan jenis lauk lain dari ayam goreng, telur, sampai daging yang justru menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar. Jadi gini, konsep bisnis kan pasti ada keuntungan Mas. Benar. Kita memang menjual yang 4.000 sepuasnya, tapi di sisi lain juga kita jualan aneka makanan yang lain Mas. Dari situ, misalnya nih orang ngambil ayam, gorengan ayam, es teh. Nah itu dari situ Mas, kita Subsidi. subsidi silang. Gitu. Subsidi. Jadi secara makro itu tetap ada keuntungan. Dengan semua strategi itu, tak heran omset warung oseng Deso bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap hari. Tetapi murahnya sajian rakyat di Jogja tak sekedar makanan berat. Di dekat Stadion Maguwo Harjo Sleman, ada kudapan mengenyangkan yang juga tak kalah murah. Mie ayam Cahyo ini bahkan hanya dijual dengan harga Rp5.000, lengkap dengan bonus balungan alias tulang. Jadi ini satu porsi berapa Mas mie ayamnya? 5.000 Mas. Yakin? Real Tanpa 5.000. syarat? Tanpa syarat. 5.000 tanpa syarat. Ayamnya gede banget. Ini tapi balungannya ya Mas ya? Iya benar. Rasa semurnya enak banget. Pangsitnya banyak lagi. Nggak pelit bumbu, enak. Insya Allah, amin. Goceng kenyang. Alhamdulillah. 5.000 ini enak banget. Ininya itu. Oke, makasih ya Mas. Siap, sama-sama. Monggo.
Dengan rata-rata harga mie ayam yang sudah mencapai 10 sampai 15 ribu, tak heran jika warung yang satu ini bisa meraup pelanggan karena harganya yang murah. Rahasianya ternyata ada di balungan atau tulang yang menjadi elemen visual penting sehingga membuat mie ayam terlihat penuh. Tulang rawan juga menjadi campuran topping yang justru menambah teksturnya sekaligus nikmat. Nah ini Mas Cahyo yang saya pengen tanyain, Apa? kok kan ini nanti mau bikin ayam semurnya yang buat mie ayam ya? Oke, Mas Kok Dika. isinya malah tulang belulang ya, kayak balungan gini sih? Oh, gini Mas Dika. Kita mensiasatinya itu kan kita ngejual 5.000. Ini tuh tulangnya itu di pasar kan murah Mas kalau tulang. Fresh Lebih murah juga. daripada daging ya? Iya, jadi ini 4 kilo. Kita juga pakai daging juga Mas. Ini dagingnya kita itu 2 kilo. Oh. Daging 2 kilo, ayam 4 kilo. Oke. Maaf, tulangnya 4 kilo. Tulangnya 4 kilo, Iya, ini 2 kilo. benar. Jadi 1:2. Iya, benar. Selain itu, ada hal penting yang dilakukan Cahyo. Di tengah pesatnya perkembangan properti di Yogyakarta, berjualan di teras rumah adalah pilihan tanpa sewa kios atau lahan. Artinya, Cahyo bisa memaksimalkan keuntungan. Akhirnya dijual goceng pun ya masih untung ya Mas Ya, alhamdulillah masih untung Mas. Nanti kan diuntungkannya selain minyak, minumannya juga untung Mas. Jadi kita kuantiti di minyak, tapi kan mereka semua juga minumnya. Minum es Iya, teh, bener. sirup. Sama kayak misalkan Mas Dika nih jualan es teh di pinggir jalan itu, maaf Iya. ya Mas ya. Itu kan mereka semua juga untungnya di es teh kan? Es teh. Nah, di sisi lain saya juga untung di es tehnya, Es teh. minumannya lah, sama mungkin juga di minyak juga. Subsidi. Subsidi silang, Oh. termasuk baksonya juga. Iya, Kayak jadi gitu. saling menutup ya. Malam hari, Jogja pun tak kekurangan kuliner rakyat yang juga murah. Salah satunya adalah nasi langgi. Terletak di seberang Pasar Pingit, Kota Yogyakarta, sebuah warung bahkan berani menjual nasi rempah lezat ini hanya dengan harga Rp6.000. Mas Manyu, sebenarnya ini tuh nasi langgi, banyak yang pengen tanya, Ya. apa sih nama langgi ini? Nasi langgi itu nasi menjelang pagi sebenarnya, Kak. Oh, menjelang pagi. Iya. Emang jualannya dulu malam? Malam menjelang pagi. Nah Mas Manyu, banyak yang pengen tanya tuh sebenarnya gini. Iya. Sebenarnya tuh konsep jualannya Mas kan murah meriah tapi kenyang ya. Iya. Kok bisa jual murah tapi sebenarnya untung nggak sih gitu loh? Ya. Gimana tuh? Untung sedikit-sedikit, Mas. Nah, Iya, yang penting kan Lancar terus iya, ya? lancar kan juga. Saya itu kan prinsipnya masak itu kan juga seni, Mas. Oh, hobi juga senang? Iya, hobi senang juga. Ada 11 macam lauk yang bisa dipilih sesuai selera pembeli. Dari orek tempe, teri kacang pedas, oseng soun pedas, kentang balado, dan masih banyak lagi. Aturannya adalah sebungkus atau sepiring nasi dengan 3 macam lauk dihargai Rp6.000. Jika ingin 4 lauk, cukup Rp7.000 saja. Auto laris manis nih Secret Lovers. Bahkan pembelinya harus pakai nomor antrian. Oke, ini Mas Manyu giliran saya ya. Saya mau 4 lauk deh. Saya mau coba yang 4 lauk Rp7.000 doang. Apa nih Mas? Nasi apa nih pakai? Soun, saya ngambil sendiri ya. Segini biasanya secomot-secomot gitu. Gini ya palingnya gini. Terus ada ini teri. Ini best seller ya. Kayak Mustofa gitu ya. Terus sama apa ya Mas? Telur dadar. Ya, sambal. Oke, cobain sambal di tengah. Sendok. Ini beneran Mas, serius 7.000. 7.000. Beneran 7.000 loh ini. Ini yang lain pada ngantri. Kita cobain nih 7.000 rasanya. Banyak loh, belum soal enak atau enggaknya, banyak. Enak masakannya. Worth it sih 7.000 ya Mbak ya. Oke, giliran berikutnya nih nomor berapa Mbak? Kita harus buru-buru soalnya ngantri. Monggo Mbak. Nomor 9. Jadi, kapan kita mau ke Jogja?